Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 80. Sampai malam, Aisyah berjalan bersama dengan suaminya dan putranya di mal. Ia berjalan dengan memegang mesra tangan suaminya. Di waktu yang tidak ada jam praktek seperti ini, Ardi menghabiskan waktunya untuk bermain dan juga membawa istrinya jalan-jalan seperti sekarang. "Abang, kita langsung ke toko baby shop ya?" Aisyah tersenyum. "Iya, apa di tempat yang biasa?" tanya Ardi. "Iya bang," jawab Aisyah. "Di mall ini ada satu toko baby shop terbesar yang menjadi tempat langganannya. Anak ganteng Dedi mau belanja ini." Ardi tersenyum dan mencium pipi putranya yang berwajah tampan dengan hidung yang mancung dan kulit yang putih. Ia berjalan sambil menggendong putranya dan memegang tangan istrinya menuju ke toko baby shop yang menjadi tempat pilihan istrinya. "Ayo nak, kita beli banyak-banyak," Aisyah berkata dengan penuh semangat ketika masuk ke toko tersebut. Ardi tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Kita tungguin Mommy di sini ya nak." Ardi duduk di kursi yang disediakan untuk pengunjung. Ardi yang tersenyum memandang istrinya. Biasanya istrinya akan butuhkan waktu lama untuk membeli berbagai macam keperluan putranya. "Anak sayang Mommy, duduk di sini dulu ya sama Dedi. Jangan nangis ya. Mommy mau beli baju yang keren-keren dulu." Aisyah mencium pipi bulat putranya. "Ya Mom," jawab Ardi. Aisyah memilih barang-barang keperluan putranya, mulai dari mainan, pakaian, sepatu, topi, dan piyama tidur untuk si bayi Ziko. Ardi yang duduk di kursi hanya tersenyum saat melihat istrinya yang begitu sangat sibuk berbelanja. "Apa sudah siap?" tanya Ardi ketika istrinya sudah memilih barang-barang keperluan putranya. "Sudah bang, kayaknya nggak ada lagi," jawab Aisyah. "Ini apa cuma mau beli barang-barang untuk anak aja?" tanya Ardi ketika istrinya hanya sibuk memilih keperluan putranya. Aisyah tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Apa abang ada yang mau dibeli?" Ardi menggelengkan kepalanya. "Adek mau beli baju nggak? Atau sandal, tas, sepatu?" Ardi menawarkan. "Enaknya punya suami banyak uang, dokter terkenal, dosen lagi." Aisyah tersenyum ketika mendengar penawaran diberikan oleh suaminya. "Iya, makanya di istri abang harus belanja juga. Jangan ingatnya anak terus. Apa mau?" tanya Ardi. "Naluri Ica sebagai seorang perempuan sangat tidak bisa lari yang namanya shopping bang." Aisyah tersenyum lebar. "Ya sudah, abang bayar dulu. Adek pegang anaknya." Ardi memberikan bayi Ziko ke tangan istrinya. "Iya," jawab Aisyah tersenyum dan menggendong putranya. Ardi membawa barang-barang yang sudah dibeli oleh istrinya keluar dari toko setelah bayar belanjaannya. Ardi dan Aisyah masuk ke toko sepatu dan juga tas. Aisyah sibuk memilih sepatu dan juga tas, sedangkan suaminya memegang putranya dan duduk di kursi tunggu. "Abang, ini cantik nggak?" Aisyah menunjukkan sepatu di kakinya. "Cantik," jawab Ardi. "Ica ambil yang ini." "Iya boleh, ada lagi?" tanya Ardi. "Tasnya yang ini bang, cocok, senada sama sepatunya." Aisyah menunjukkan tas yang dipilihnya. Tas itu senada dengan warna sepatu yang diambilnya yang berwarna krim. Ardi hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan istrinya. "Bang, Ica belinya dikit aja lah." Aisyah tersenyum nyengir memandang suaminya. Dirinya sudah merasa lelah memilih sepatu dan juga tas. "Apa sudah capek ya?" tanya Ardi. "Iya, kasihan Ziko juga." Aisyah tersenyum saat memandang putranya yang sudah tertidur di pelukan suaminya.
Ya sudah, kita makan dulu. Ada yang mau makan di mana? Tanya Ardi. Di tempat biasa aja bang, restoran Sunda. Ya sudah, ayo, ajak Ardi. Assalamualaikum. Ardi masuk ke dalam kamarnya dan memandang istrinya yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan memangku laptopnya. Waalaikumsalam, jawab Aisyah yang dengan cepat meletakkan laptopnya di atas nakas yang ada di samping tempat tidur. Ia berjalan dari atas tempat tidur dan mencium punggung tangan suaminya. Lagi apa? Tanya Ardi memandang istrinya. Pria itu tersenyum dan mencium kening istrinya. Ia kemudian mencium pipi istrinya, pipi kiri, kanan, bibir, dan juga hidung. Ardi akan melakukan hal seperti ini setiap kali pulang dari rumah sakit. Lagi ngerjain tugas kuliah Ica bang, jawab Aisyah yang tersenyum. Apa tugasnya banyak? Tanya Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. Abang tahu sendiri, mana pernah tugas Ica yang tidak banyak. Tadi Ziko rewel, terus nggak mau tidur. Maunya main terus, sama baby sister nggak mau. Maunya cuma sama mominya. Alhasil sekarang mominya belum bisa ngerjain tugas. Aisyah mengadukan putranya yang sudah pintar bermain dan baru pandai berjalan. Kasihan, mau dikumpul kapan? Tanya Ardi. Pria itu menarik hidung istrinya. Besok, jawab Aisyah yang merengek manja. Aisyah begitu sangat ingin suaminya membantu dirinya mengerjakan tugas. Namun ia juga tahu suaminya pasti sangat lelah dan baru pulang dari rumah sakit di jam 23.20. Abang ganti baju dulu, Abang bantuin ngerjain tugasnya biar bisa cepat selesai. Ardi tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Melihat istrinya yang kuliah sambil mengurus buah hatinya seperti ini, membuat Ardi begitu sangat kasihan. Tidak jarang, istrinya kurang tidur dan kurang waktu untuk beristirahat. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. Dirinya begitu sangat senang suaminya membantu mengerjakan tugas kuliahnya. Abang, makasih. Padahal Ica sudah pikir nggak tidur malam ini. Aisyah memeluk suaminya. Iya, abang ganti baju dulu. Ica buatin minuman dulu. Abang mau minum kopi enggak? Soalnya kita mau begadang. Banyak ini tugas Ica. Aisyah menawarkan suaminya. Boleh, abang juga minta cemilan ya, pinta Ardi. Sip. Aisyah mengangkat jempolnya dan kemudian pergi meninggalkan kamarnya setelah mengambilkan piyama tidur untuk suaminya. Di jam sekarang, pekerjaan di rumahnya sudah beristirahat. Jadi karena itu, dirinya tidak ingin membangunkan pekerja yang ada di rumahnya. Aisyah menyiapkan sendiri kopi dan cemilan untuk suaminya. Aisyah membawa nampan yang berisi 2 cangkir kopi dan juga cemilan, kentang goreng, sosis goreng, dan nugget yang akan menemaninya menghilangkan rasa kantuk di tengah malam. Aisyah tersenyum ketika melihat suaminya yang duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi putranya dan mencium pipi putranya secara diam-diam. Aisyah meletakkan cemilan dan juga kopi di lantai yang beralaskan karpet tebal. Tunggu ya bang, Ica ambil dulu catatan tugasnya. Iya, jawab Ardian duduk di atas karpet berbulu tebal. Laptop abang juga ya dek, pinta Ardi. Iya, jawab Aisyah mengambil laptop suaminya. Aisyah mulai mengerjakan tugas berdua dengan suaminya. Mereka berbicara dengan nada suara yang sangat halus agar tidak membangunkan tidur putranya. Jam 2 malam Ardi baru selesai membantu istrinya mengerjakan tugas. Sudah siap ini Momi, ucapnya dengan tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya tugas Ica selesai. Aisyah tersenyum lebar. Kita print besok subuh ya, ucap Ardi. Iya, besok Ica juga masuk jam 9. Jadi, enggak perlu buru-buru juga, jelas Aisyah. Ya udah kalau gitu tidur yuk, ngantuk. Ardi tersenyum mengusap kepala istrinya. Iya, jawab Aisyah membereskan semua barang-barang untuk kuliahnya. Aisyah berbaring di samping suaminya, diciumnya bibir lembut suaminya. Kenapa? Lagi mau? Tanya Ardi. Aisyah tersenyum dan ragu untuk menjawab.
Ardi mengusap kulit mulus dan putih istrinya. Ia mengangkat mini dress istrinya ke atas. "Sudah terlanjur lembur, Dek," ucapnya mencium bibir istrinya. Aisyah hanya tersenyum memandang suaminya. Ia malas kecupan lembut suaminya tersebut.